Cari makanan yang tidak binasa untuk dirimu sendiri. Oh, sebagai roti yang hidup, sebagai makanan yang tidak dapat binasa itu, makanan kekal kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saya izin saya screen-nya. Kita baca entah dari mana sampai dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 12. Urutannya Oke, urutannya sudah dibagikan ya. Ya, sebelum kita mulai baca, kita sama-sama coba bahas itu dulu ya. Garis besar terlebih dahulu, kita Wahyu. Nah, kita kan sudah masuk ke pasal 8 ya. Pasal 8 ini ada di mana sih di bagian apa secara garis besarnya ada di mana sih? Ya, di garis besar itu kan yang bagian pertama mengenai Wahyu Kristus dan kesaksian Yesus ini bicara mengenai kitab Wahyu. Dan poin kedua bicara mengenai apa yang dilihat ya oleh Yohanes. Itu juga hal-hal yang ada yaitu 7 gereja lokal, apa itu menubuat mengenai 7 gereja selama 2000 tahun ini. Dan ini adalah hal-hal yang terjadi pasal 4 ya. Sampai pasal 22 ya. Nah, di hal-hal yang terjadi itu kan dibagi menjadi dua. Ada dua bagian. Bagian pertama mengenai pandangan umum mengenai hal-hal yang akan datang. Masanya kapan yang dari kenaikan Kristus sampai kekekalannya akan datang. Bagian yang kedua itu merupakan rinciannya ya, hal yang penting dan perkara yang menentukan dan dibahas di dalam bagian pertama. Dan kita masih di bagian yang pertama ya, poin keempat bagian pertama itu A. Nah, pasal 8 itu ada di mana? Pasal 8 ada di H. Bagian H itu kan bagian dari anaknya dari ketujuh materai ya. Nah, jadi ketujuh materai itu bicara mengenai rahasia ekonomi Allah. Ada 7 ya, 7 materai. Nah, jadi kalau kita lihat eh, 7 materai, minggu ini hari ini kita masuk materai ke-7 ya, sudah selesai ya, hampir selesai. Materai yang terakhir. Jadi kalau kita baca lagi lebih lanjut, isi dari materai ke-7 itu apa? Itu adalah 7 sangkakala. Ya, materai ke-7 itu isinya adalah eh, 7 sangkakala, 7 sangkakala. Terus setelah 7 sangkakala apa isinya? Ya, 7 cawan. Jadi ada 37 ya. Isi dari sangkakala ke-7 ada 7 cawan. Nah, kalau kita bahas secara ringkas, eh, keempat materai pertama itu 1, 2, 3, 4 itu ya bicara mengenai keempat kuda ya, kalau pernah baca ya, yang sudah lewat ya, ada mengenai 4 kuda, 4 warna yang berbeda, itu maksudnya apa, artinya apa nanti, ini itu sudah kita baca ya. Terus setelah 4 kuda ini kita masuk ke sangkakala kelima. Kok sangkakala sih, materai salah. Materai kelima. 4 kuda itu yang materai 1, 2, 3, 4 ya. Nah, materai kelima ya berisi mengenai seruannya, apa namanya, seruan orang beriman yang mati martir. Nah, terhadap seruan ini Allah memberikan jawaban di materai ke-6, yaitu jawabannya adalah bumi dan langit diguncang. Itu adalah awal kesusahan besar, peringatan bagi semua penghuni yang ada di bumi. Nah, setelah materai ke-6, maka di antara materai 6 dan ke-7 muncullah sisipan mengenai apa? Mengenai bagaimana Allah memelihara umatnya. Di sini kita lihat ada 144 orang yang dipelihara ya di bumi. Jadi intinya di sini adalah orang Israel dipelihara dan kaum beriman juga dipelihara. Orang Kristen juga dipelihara oleh Allah. Jadi di sini di tengah-tengah materai
6 dan 7. Di sini kita bisa Allah itu benar-benar memelihara umat pilihan dan juga umat yang percaya pada Dia. Barulah kita masuk ke materai ke-7. Nah, materi ke-7 itu isinya sangat serius ya, mengenai penghakiman Allah. Ya, mengenai jawaban Allah atas materi kelima. Karena kan kita memasuki zaman yang berbeda ya. Nah, sebelum itu kan, sebelum masuk materi ke-7 kita masih ada di zaman toleransi. Jadi Allah masih toleransi terhadap manusia-manusia yang ada di bumi yang penuh dengan dosa. Allah masih toleransi. Tetapi masuk ke materi ke-7 Allah sudah udah nggak toleransi lagi. Udah langsung hakimi saja. Nah, dan materi ke-7 ini itu sebenarnya adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Di mana manusia doa, maka Allah menjawab doa manusia itu. Jadi perlu kerjasama antara Allah dan manusia dan dengan Allah melalui doa. Doanya ada di materi kelima kan kalau kita lihat. Seruan jiwa-jiwa yang martir ya. Oke, kita mulai baca ya. Materi ke-7. Kita baca poin H-nya sama-sama ya. Dan urutannya sesuai dengan yang ada di chat. 1 sampai 12 ya. Kita mulai baca poin H. Materai ke-7. Katakan ke-7 sangkakala. Jawaban atas doa orang-orang kudus yang mati dalam materai ke-5. Ketika anak domba itu membuka materai ke-7, maka sunyi senyapa di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Suasana di surga setelah materai ke-7 dibuka. Kristus sebagai imam besar mempersembahkan doa orang-orang kudus kepada Allah. Seorang malaikat lain datang, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. 3. 7 sangkakala, pelaksanaan ekonomi Allah. Kemudian ketujuh malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Sangkakala pertama, penghakiman atas bumi. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. B. Sangkakala kedua, penghakiman atas laut. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sangkakala ketiga, penghakiman atas sungai-sungai. Malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. 11. Nama bintang itu ialah Absinthus. Sepertiga dari semua air pun menjadi pahit, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. D. Sangkakala keempat, penghakiman atas matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap, dan sepertiganya dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari.
Ya, baik, kita sudah selesai ya pembacaannya sampai di sini, tapi kita lanjut ya baca catatan kakinya. Ini lumayan panjang ya. Kita baca lanjut ya, tadi terakhir sekarang Excel ya. Baca sampai titik ya. 12.1. 12.1 keempat. Keempat, sangkakala pertama yang belum secara langsung menghakimi manusia, terbentuk menjadi satu kelompok seperti keempat materai yang pertama. Sangkakala pertama menghakimi bumi termasuk pohon-pohonan dan rumput-rumputan seperti tulah yang menimpa Mesir. Sangkakala kedua menghakimi laut dan makhluk bernyawa yang ada di dalamnya, beserta kapal-kapal. Sangkakala ketiga menghakimi sungai-sungai dan mata-mata air seperti tulah yang menimpa Mesir. Amin. Sangkakala keempat menghakimi matahari, bulan, dan bintang-bintang, sehingga semuanya gelap juga seperti tulah yang ditimpakan ke Mesir saat itu. Amin. Sangkakala, sangkakala 3 ya? Karena penghakiman. Oh, karena penghakiman dari keempat sangkakala tersebut, sepertiga bagian dari bumi, laut, sungai, dan benda-benda langit dirusak. Sebab itu, semuanya tidak cocok lagi untuk hidup manusia. Sebelum sangkakala ke-7, yaitu pada saat materai ke-6, bumi dan benda-benda langit sudah dihakimi. Tetapi lingkungan perusakannya tidak separah kerusakan sangkakala pertama. Saat sangkakala ke-7 ditiup, dilanjutkan dengan ke-7 cawan, ada penghakiman yang lebih lanjut atas bumi, laut, sungai, dan matahari. Itulah penghakiman Allah yang paling serius terhadap langit dan bumi. Oke, sudah selesai ya. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau sharing? Atau ada yang mau bertanya? Karena itu isinya penghakiman semua ya. Dari ayat 1 sampai ayat 12. Mengenai materai ke-7 dan materai ke-7 isinya 7 sangkakala. Ya, mungkin aku ini ya share sedikit ya. Jadi kenapa di pasal sebelumnya ada sisipan ya di pasal 7 ya kan. Nah, ini adalah supaya di pasal 8 itu adalah akibatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 7 kan ditutup dengan perkataan yang sangat menyegarkan ya. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini ada jika. Jika apa? Jika orang-orang yang hidup hari ini betul-betul mau bersandar dan hidup kepada Allah ya, atau hidup bagi Allah. Kalau tidak, maka akibatnya adalah pasal 8. Pasal 8 ini adalah materai yang ke-7, yaitu anak domba membuka materai ke-7 ya, sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lama. Ini artinya apa? Ada penghakiman di situ. Ya. Ada yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Kita nggak tahu kapan, tapi alangkah baiknya kita bersiap-siap dan berjaga-jaga dari sekarang. Ya, memang kita sudah bilang, itu dari pendahulu kita juga udah berjaga-jaga, tapi Tuhan belum datang-datang. Ya, bahkan sampai kita tahu ya, ada film ya 2012 ya kan dibuat. Ternyata nggak kiamat-kiamat juga. Artinya apa? Ini sedang menguji iman kita. Sorry ya. Jadi kalau kita lihat kitab Wahyu ini kan nggak pernah berubah dan memang akan ada saatnya terjadi. Nah, maka sekali lagi apa hubungannya dengan kita hari ini? Relasinya apa sih? Ya. Relasinya adalah sebagai orang-orang yang telah melihat ini dan telah mempercayai ini, kita seharusnya lebih mengasihi firman. Lebih membaca, mengenal, lebih memahami. Nah, kalau kita udah baca, kita ngerti, justru itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya, orang yang bekerja, mereka bukan hanya bekerja aja, ya, bekerja, tapi mereka perlu apa? Bekerja dan memiliki waktu doa yang cukup.
ya kan? Nah, lalu apa? Ada persembahan. Persembahan ini bukan harus persembahan harta ya, tapi persembahan waktu ya. Mereka meluangkan waktu 30-45 menit berdoa ya, baik di pagi hari ataupun malam hari. Nah, terutama kita orang-orang muda ya, kita melihat begitu banyak yang booming ya kan, apa misalnya selebgram dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah mereka memperhatikan ini? Apakah mereka memperhatikan kehendak Allah? Kalau memperhatikan, mereka pasti nggak seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kita yang sudah memperhatikan, kita yang sudah mendengar dan mengenal, mari kita juga sampaikan kepada teman-teman yang kita kenal, supaya mereka juga semakin boleh diselamatkan. Ya. Pasti, dan kita juga nggak rela ya teman atau sahabat akan terdapat pada pasal 8 ini ya, mentera ke-7 kesusahan besar. Maka sekali lagi, marilah ya, selagi masih ada waktu, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menikmatinya setiap hari. Amin. Ini tambahan dari saya. Amin. Apakah ada lagi yang mau sharing atau menambahkan, atau mungkin bertanya mengenai posisi bacaan hari ini? Mau tanya dikit deh. Oh iya, Itu kalau boleh. di kalau di Alkitab versi pemulihan tuh yang di belakang kan ada kayak timeline-nya gitu ya. Oh, timeline. Nah, tadi aku lagi lihat, aku soalnya bingung tadi, ini tuh di mana, kayak kapan gitu kan. Jadi dibilangnya itu kan kayak ada kotak kecil warna oranye itu bilang Kristus turun dari surga ke angkasa untuk melanjutkan parusianya gitu kan. Nah, di situ kayak ke bawah gitu tuh ada yang tadi kita baca tuh Wahyu 8 kan, sangkakala ke-7. Itu artinya ini tuh terjadinya saat ya Tuhan datang 2 kali ini. Atau Bentar ya, saya coba ambil tuh kitab fisiknya ya. Iya ada sih, ada apa namanya, ada timelinenya di situ sih. terus waktu itu kan masih ada orang dong ya. Jadi orang-orang itu hilang gitu kan. Di mana Kenapa Pak? tadi? Hah? Di mana Mbak gambarnya? Kayak zaman Nuh lagi, tapi enggak. Ya kan? Ya nggak sih? Tadi kan yang kita baca itu ada apa sepertiga bumi itu kan hilang. Iya, sepertiga. Ya, sepertiga itu kan bagian yang paling jahat. Oh. Yang mana memang kan ada banyak ini, yang mana? Yang itu kan ada yang kotak oranye itu. Nah, bawahnya itu ada sangkakala ke-7. Kotak oranye. Yang Kristus turun dari surga itu. Oh. Harus ada di bawahnya ada sangkakala ke-7. Ya, jadi artinya pas Tuhan datang gitu. Parusianya itu, ya tahu. Gimana aku jelasin ya? Parusia ya, kedatangan Tuhan itu sebenarnya ada 2 aspek yang terbuka dan tersembunyi. Dan itu nggak cuma sekali. Yang atas kota oranye itu ada sekali kan? Kota oranye di bawah itu ada sekali lagi kan? Yang gitu kan, karena gue agak lupa sih. Saya coba share screen ya, bentar ya. Iya. Ya. Nah, itu ya tuh. Ya, Evi boleh jelasin dari sini coba. Oh, saya yang jelasin apa kamu? Kalian aja deh. Oh, oke. Jadi kan pertanyaan asal apa tadi, coba dikelirin lagi, sorry. Kayak ini tuh terjadinya saat Tuhan datang 2 kali gitu. Ya. Soalnya dia ada kotak merah yang di atasnya itu kan Kristus turun dari surga ke angkasa. Itu kan. Iya, nah ini nih, jadi di sini ya, ini saya ya, jadi kayak gitu ya. Jadi di sini ada, ini kan 3,5 tahun pertama nih, ini materai pertama sampai materai kelima, ya kan? Ini nanti saya share juga di grup ya. Nah itu terjadi adalah ketika, nah ini kedatangan parousia ya, atau
Tuhan datang dimulai dari sorga ya. Ini dimulai nih, ada namanya 3,5 tahun terakhir urusan besar. Ya. Jadi nih sudah ada penjelasannya juga ya. Materai ke-6 sampai materai ke-7. Nah, materai ke-7 ini sangat ya banyak ya, itu apa? Sangkakala ya, juga sangkakalanya ada 7 juga ya nanti. Tapi hanya akan sampai yang ke-6 di sini. Itu apa? Banyak orang ini sudah kita lihat, kita baca ya. Nah, jadi adalah terjadinya saat Tuhan datang kembali kedua. Nah, itu nanti adalah kedatangan kembali Tuhan kedua adalah dua tahap, yaitu yang terbuka dan tertutup. Aspek terbuka sama tertutup itu artinya kalau terbuka itu nanti itu bagi semua orang yang di dalam muka bumi. Ya. Nah, lalu yang tertutup adalah dia datang di dalam awan-awan, ya. Tidak bisa semua orang lihat, hanya orang-orang pilihan. Gitu. Nah, kita tergantung mau pilih yang mana, kita mau bagian dalam orang-orang pilihan, atau kita malah menunggu dia datang kembali, itu yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya, kan kalau misalnya kita ambil contoh sederhana ya, ada barang yang promo, nah promo itu ini nggak begitu bagus ya contohnya, tapi nggak semua orang bisa dapat kan, nah maka seperti itu, ya Kristus kita, dia akan datang, pertama kali itu dia dalam aspek yang di awan-awan yang tertutup. Begitu. Jadi Axel terjawab. Ya, aku tadi baru lihat lagi. Artinya tadi kita baca tuh di 3,5 tahun terakhir ini ya. Iya. Ini kalau pakai gambar ini ya. Iya. Ya kan? Nah, Kalau lihat garisnya kan materai ke-6. ya di Awal setengah tahun yang awal ya, kesusahan besar di awal itu materai ke-6 sampai seterusnya. Nah, ini. Ya. saya lingkari. Oke. Oke. Sudah menjawab, thank you. Oke, mungkin ada lagi. Karena kalau mau lihat timeline-nya sih, aku juga ada lupa-lupa ingat sih, karena juga harus baca kitab Daniel 70 minggu. Masa 70 minggu itu maksudnya apa, dan masa 7 minggu itu ada di mana, kita ada di mana. Itu ada perhitungannya gitu. Bandingin kitab Daniel sama kitab Wahyu, kita bikin timeline-nya, jadilah grafik timeline seperti itu. Itu gabungan dari semua ada di Alkitab sih, jadi begitu timeline-nya. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada mau sharing? Oke, kelihatannya sudah nggak ada ya. Ya kalau gitu, ya mengenai pembacaan hari ini kesimpulannya apa sih? Ya aku bisa simpulkan di kitab lain ya sebenarnya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh kok Tuhan nggak datang-datang, sudah 2000 tahun lebih, mana gitu. Tapi di 2 Petrus pasal 3:15 itu mengatakan gitu, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh keselamatan. Jadi sebelum kita memasuki materai ke-67 yaitu masa kesusahan besar, Allah masih bersabar, Allah masih bertoleransi. Tetapi kalau kita masuk kesusahan besar, udah gak ada lagi toleransi. Dan kita lihat di sini, dimulai dari materai ke-7 dibuka sunyi senyap di surga selama setengah jam lamanya. Ini artinya situasinya itu sangat-sangat serius. Dan Allah akan segera menghakimi bumi ini ya. Dan kita lihat dari isi penghakiman ini, yaitu sangkakala ini, itu membuat bumi itu gak menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggal lagi, gak layak untuk ditinggal lagi. Jadi ya sudah
nggak ada toleransi lagi Allah terhadap manusia yang berdosa, manusia yang berontak. Oleh karena itu, selama kita ada kesempatan, masih ada waktu, yang mari kita sambut waktu kita dengan baik, ya. Karena Allah masih bersabar terhadap diri kita. Anggaplah, mungkin ada yang bertanya, kok gak datang-datang? Anggaplah itu adalah satu kesabaran dari Allah terhadap diri kita. Masih ada kesempatan bagi kita untuk apa namanya, ya, untuk bertumbuh ya di dalam hayat, terus semakin matang di dalam hayat. Ya, oleh karena itu ya mari kita apa namanya sama-sama maju ya. Tadi kan di terakhir dikatakan bahwa Allah itu akan memelihara kita gitu, akan mengembala kita, menuntut kita. Nah, marilah kita hari ini ya menikmati tuntunan Allah, berada di bawah pengembalaan Dia. Ya, sehingga kita nggak menjadi orang yang berbagian ya dalam kesusahan besar ini yang begitu mengerikan ya. Oke, kita sampai di sini ya. Kita tutup ya. Oke, terakhir apakah ada yang mau bantu kita tutup dalam doa? Siapa saja? Ya, aku deh. Ya, amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama malam hari ini, Tuhan kembali, Tuhan, Tuhan mengingatkan kami. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh Tuhan, hari ini, Tuhan, ucap syukur, Tuhan, Engkau masih bersabar, Tuhan, Tuhan, dapatkan kami, mau memakai Tuhan waktu yang ada, dan kesempatan yang ada ini, Tuhan, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam hayat, Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari Tuhan, kesusahan besar yang akan datang nanti. Tuhan Yesus, dapatkan kami tetap rajin dalam Tuhan, datang baca Alkitab, Tuhan, terus datang kepadamu, Tuhan, juga dapatkan teman-teman kami yang belum bisa hadir malam hari ini, kiranya di kesempatan yang lain, Tuhan juga boleh dapatkan waktu mereka. Terima kasih Tuhan, amin. 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 Oke, kita sampai di sini. Terakhir mungkin bisa foto